Bayangkan sebuah sosok yang begitu dahsyat, sayapnya mampu menutupi seluruh cakrawala, suaranya menggetarkan 7 lapis langit, dan kekuatannya sanggup menghancurkan kota-kota besar hanya dengan satu kepakan sayap. Dia bukan manusia, bukan jin, tapi makhluk cahaya yang diciptakan khusus oleh Allah untuk menjalankan misi-misi terbesar dalam sejarah alam semesta. Namanya diabadikan dalam kitab suci, kisahnya menggetarkan hati siapa saja yang mendengar, dan peranannya begitu vital hingga tanpa dia, tidak akan ada Islam seperti yang kita kenal hari ini. Siapakah dia? Dialah Jibril, malaikat terkuat yang pernah mengguncang langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu berusaha menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari khazanah Islam yang agung. Jika ini pertama kalinya kalian menonton video kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Dan bagi kalian yang sudah setia menemani perjalanan channel ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman kalian, karena setiap share dari kalian adalah sedekah ilmu yang pahalanya terus mengalir. Baik saudara-saudara, mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini untuk mengenal lebih dalam sosok malaikat yang namanya disebut berkali-kali dalam Al-Quran, Jibril alaihi salam. Kisah Jibril dimulai jauh sebelum manusia pertama, Adam alaihi salam, diciptakan. Dalam keabadian yang tak terbatas, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya, makhluk-makhluk suci yang tidak pernah durhaka, tidak mengenal lelah, dan senantiasa tunduk dalam ketaatan mutlak. Di antara jutaan, bahkan miliaran malaikat yang terhampar di seluruh alam semesta, ada 4 malaikat yang mendapat kedudukan istimewa, 4 pemimpin besar yang diberi amanah luar biasa. Mereka adalah Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikail yang mengatur rezeki dan hujan, Israfil yang akan meniup sangkakala di hari kiamat, dan Israel yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Namun di antara keempat malaikat agung ini, Jibril memiliki keistimewaan tersendiri. Dia dikenal dengan sebutan Ruhul Amin, artinya ruh yang terpercaya, karena dialah yang dipercaya membawa wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Bayangkan betapa mulianya tugas ini, saudara-saudara. Wahyu adalah kalam Allah, firman-Nya yang suci, petunjuk yang akan menentukan nasib umat manusia di dunia dan akhirat. Tidak sembarang makhluk bisa dipercaya untuk membawa amanah seberat ini. Hanya sosok yang memiliki kejujuran mutlak, kekuatan luar biasa, dan ketaatan sempurna yang layak mengemban tugas mulia ini, dan Allah memilih Jibril. Penampilan Jibril begitu menakjubkan hingga sulit digambarkan dengan kata-kata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli Jibril sebanyak 2 kali dalam seluruh masa kenabiannya, dan kedua pengalaman itu begitu menggetarkan hingga beliau tidak pernah melupakannya. Dalam sebuah hadits sahih, Rasulullah menggambarkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan 600 sayap yang begitu besar dan megah. Setiap sayapnya memancarkan cahaya dengan berbagai warna yang tidak pernah dilihat mata manusia. Ketika sayap-sayap itu dikepakkan, cahayanya menerangi seluruh cakrawala, dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Ada yang mengatakan bahwa satu sayap Jibril saja mampu menutupi seluruh matahari, saking besarnya. Tubuh Jibril menjulang tinggi menembus langit, begitu kokoh dan penuh cahaya. Wajahnya memancarkan keagungan dan ketenangan, matanya tajam penuh kebijaksanaan, dan suaranya seperti gemuruh yang lembut namun menggetarkan jiwa. Setiap gerakan Jibril penuh makna, tidak ada yang sia-sia, semuanya dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Dia tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, tidak mengenal lelah, lapar, atau dahaga. Siang dan malam dia beribadah, memuji dan mensucikan nama Allah, menjalankan setiap perintahnya dengan sempurna. Kekuatan Jibril tidak bisa diukur dengan standar manusia atau bahkan jin. Dalam sejarah Islam,
Tercatat bahwa Jibril pernah menghancurkan seluruh kaum Nabi Lut alaihi salam hanya dengan satu kepakan sayapnya. Kaum Lut yang hidup di beberapa kota besar di sekitar Laut Mati, dikenal sebagai kaum yang sangat fasik dan durhaka. Mereka melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya, yaitu perbuatan homoseksual yang terang-terangan dan tanpa rasa malu. Nabi Lut sudah berdakwah kepada mereka selama puluhan tahun, mengingatkan mereka akan azab Allah, memohon agar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun mereka justru mengejek, menghina, bahkan mengancam akan mengusir Nabi Lut dan pengikutnya dari negeri itu. Ketika kesabaran Allah telah habis dan azab sudah ditetapkan, Allah mengutus Jibril untuk menjalankan hukumannya. Jibril turun ke bumi dengan wujud yang mengerikan, mendatangi kota-kota kaum Lut yang penuh dengan kemaksiatan. Dengan satu sayapnya yang perkasa, Jibril mengangkat seluruh kota-kota itu beserta penduduknya, tanah, bangunan, hewan ternak, dan segala isinya. Dia mengangkatnya begitu tinggi hingga para malaikat di langit bisa mendengar suara gonggongan anjing dan tangisan bayi dari kota-kota yang terangkat itu. Kemudian dengan kuasa Allah, Jibril membalikkan kota-kota itu, menghempaskannya ke bumi dengan kekuatan dahsyat. Bumi bergemuruh, tanah retak dan amblas, dan Allah menurunkan hujan batu dari langit yang membakar habis segala yang tersisa. Inilah kekuatan Jibril, saudara-saudara, satu kepakan sayap dan peradaban hancur dalam sekejap. Namun Jibril bukan hanya malaikat penghancur, dia juga malaikat pembawa kabar gembira dan rahmat. Tugasnya yang paling mulia adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul sepanjang zaman. Dari Nabi Adam yang pertama hingga Nabi Muhammad yang terakhir, Jibril selalu hadir sebagai perantara antara langit dan bumi, antara Allah dan hamba-hamba pilihannya. Dia datang kepada Nabi Nuh memberi petunjuk tentang bahtera besar yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dari banjir besar. Dia turun kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira tentang kelahiran putra di usia tua. Dia mengajarkan Nabi Musa di Bukit Tursina dan memberikan Taurat. Dia menemani Nabi Isa sejak dalam kandungan ibunya, Maryam, dan memberinya mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Tetapi hubungan paling intens dan paling panjang yang Jibril miliki adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan pertama mereka terjadi di Gua Hira, sebuah gua kecil di puncak Jabal Nur, gunung di dekat Mekah. Pada malam yang sunyi di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun sedang bertahanats, menyendiri untuk beribadah dan merenung tentang kehidupan dan alam semesta. Tiba-tiba, dalam kesunyian malam itu, muncul sosok yang begitu besar dan megah, memenuhi seluruh gua, bahkan memenuhi cakrawala. Muhammad terkejut dan ketakutan, ini adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Sosok itu adalah Jibril dalam wujud aslinya, dan dengan suara yang menggetarkan, dia berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kemudian memeluk Muhammad dengan erat hingga hampir sesak napas, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Muhammad menjawab sama, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya lagi, lebih erat, kemudian melepas dan berkata untuk ketiga kalinya, "Iqra." Muhammad masih menjawab sama. Baru pada pelukan keempat yang sangat kuat, Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Dan turunlah ayat-ayat pertama Al-Quran, 5 ayat dari surah Al-Alaq yang menandai dimulainya kenabian Muhammad dan risalah Islam yang akan mengubah wajah dunia. Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan berkeringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Dia menemui istrinya, Khadijah, dan berkata, selimutilah aku sangat ketakutan." Khadijah menenangkan suaminya, memeluknya dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, menjamu tamu,
dan menolong orang dalam kesulitan. Khadijah kemudian membawa Muhammad menemui sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sudah tua dan bijaksana, yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar cerita Muhammad, Warakah langsung mengenali apa yang terjadi. Dengan penuh keyakinan dia berkata, "Wahai Muhammad, sosok yang engkau lihat adalah Namus, malaikat yang sama yang dulu datang kepada Nabi Musa. Alangkah beruntungnya jika aku masih muda dan masih hidup ketika kaummu mengusirmu nanti." Muhammad terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada hari itu, aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Tidak lama setelah itu, Warakah wafat, dan Muhammad memulai perjalanan panjang dan berat sebagai nabi terakhir. Sejak malam itu, Jibril menjadi teman setia Muhammad. Dia turun membawa wahyu, kadang dalam bentuk suara seperti dentingan lonceng yang keras, kadang langsung berbicara kepada Muhammad, dan kadang datang dalam wujud manusia yang tampan, biasanya menyerupai sahabat Dihyah al-Kalbi yang terkenal sangat tampan. Selama 23 tahun, dari Muhammad berusia 40 hingga 63 tahun ketika beliau wafat, Jibril terus turun membawa ayat demi ayat Al-Quran, membimbing Muhammad dalam setiap langkah dakwahnya, memberi nasihat, menghibur di saat sulit, dan merayakan bersama di saat kemenangan. Hubungan antara Muhammad dan Jibril begitu dekat dan istimewa. Muhammad sangat mencintai Jibril, dan Jibril pun sangat mencintai Muhammad. Ada sebuah hadits yang menyentuh di mana Jibril berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, Tuhanmu bertanya, apakah kami telah menggembirakan hatimu?" Ini menunjukkan betapa Allah peduli dengan perasaan nabinya, dan Jibril adalah perantara kasih sayang itu. Di kesempatan lain, Jibril berkata kepada Muhammad, "Seandainya aku bisa, aku akan lebih sering mengunjungimu, tetapi aku hanya bisa turun atas perintah Tuhanmu. Bagi Allah lah segala yang di hadapanmu, di belakangmu, dan di antaranya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa." Salah satu peristiwa paling spektakuler yang melibatkan Jibril adalah Isra dan Miraj, perjalanan malam yang menakjubkan dari Mekah ke Yerusalem, dan kemudian naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang pernah dicapai makhluk. Peristiwa ini terjadi pada tahun yang sangat sulit bagi Muhammad, tahun yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Dalam tahun itu, Muhammad kehilangan dua orang yang paling dicintainya, istrinya Khadijah yang selalu mendukungnya, dan pamannya Abu Talib yang selalu melindunginya. Beliau juga baru saja mengalami penolakan keras dari penduduk Taif yang tidak hanya menolak dakwahnya tapi juga melemparinya dengan batu hingga berdarah-darah. Dalam kondisi yang sangat berat ini, pada suatu malam, Jibril datang kepada Muhammad di rumahnya di Mekah. Dia membangunkan Muhammad dan membawanya ke Masjidil Haram. Di sana menunggu seekor hewan ajaib bernama Burak, makhluk yang lebih kecil dari kuda tetapi lebih besar dari keledai, berwarna putih bersinar, dengan wajah seperti manusia, dan kecepatan luar biasa, setiap langkahnya mencapai batas pandangan mata. Muhammad menaiki Burak, dan dengan Jibril sebagai pemandu, mereka terbang melintasi gurun, lembah, dan pegunungan menuju Yerusalem. Perjalanan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan ditempuh dalam sekejap. Mereka tiba di Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan di sana terjadi peristiwa yang luar biasa. Semua nabi dan rasul yang pernah diutus Allah sepanjang sejarah berkumpul di sana menunggu kedatangan Muhammad. Ada Nabi Ibrahim, bapa para nabi, ada Nabi Musa yang membawa Taurat, ada Nabi Isa yang membawa Injil, ada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, dan banyak lagi. Total ada lebih dari 100.000 nabi. Kemudian Jibril meminta Muhammad untuk memimpin mereka semua dalam salat. Bayangkan saudara-saudara, Muhammad, yang masih hidup, menjadi imam bagi seluruh nabi yang sebagian sudah wafat ribuan tahun sebelumnya. Ini adalah pengakuan dari langit bahwa Muhammad adalah pemimpin para nabi, penutup kenabian, dan rasul terakhir. Setelah salat, Jibril membawa Muhammad naik ke langit. Mereka naik melewati 7 lapis langit,
dan di setiap langit, mereka bertemu dengan para nabi. Di langit pertama mereka bertemu Nabi Adam, Bapak manusia. Di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf yang terkenal sangat tampan. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa yang menyambut Muhammad dengan penuh kehangatan. Dan di langit ketujuh mereka bertemu Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Makmur, rumah yang setiap hari dikunjungi 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi karena jumlah malaikat tak terbatas. Kemudian Jibril membawa Muhammad terus naik melewati langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, pohon bidara besar yang menandai batas akhir ciptaan. Disinilah Jibril berhenti. Dia berkata kepada Muhammad, "Sampai di sini saja aku bisa menemanimu. Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar. Tetapi engkau, lanjutkanlah sendiri." Ini adalah kehormatan yang hanya diberikan kepada Muhammad, melampaui bahkan Jibril yang merupakan malaikat tertinggi. Muhammad melanjutkan sendirian, melewati hijab demi hijab cahaya yang memisahkan makhluk dari Sang Pencipta. Di tempat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perantara, tidak ada hijab, hanya hamba dan Tuhannya. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu, hanya Allah dan Muhammad yang tahu. Yang jelas, dalam pertemuan itu Allah memberikan hadiah terbesar kepada umat Muhammad, yaitu salat 5 waktu. Awalnya salat diwajibkan 50 kali sehari. Tetapi atas saran Nabi Musa yang tahu betapa beratnya umat manusia menjalankan perintah, Muhammad naik turun beberapa kali memohon keringanan hingga akhirnya ditetapkan 5 waktu saja, tetapi pahalanya tetap 50 kali. Inilah kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Muhammad kemudian turun kembali, bertemu Jibril di Sidratul Muntaha, dan mereka kembali ke bumi. Seluruh perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, naik ke langit, bertemu Allah, dan kembali lagi, semuanya terjadi dalam satu malam. Bahkan ketika Muhammad kembali ke tempat tidurnya, kasurnya masih hangat. Ini adalah mukjizat yang luar biasa, membuktikan bahwa bagi Allah, waktu dan ruang bukan halangan. Keesokan harinya, ketika Muhammad menceritakan pengalamannya kepada orang-orang Mekah, sebagian besar mengejek dan menganggapnya gila. Bahkan beberapa muslim yang masih lemah imannya murtad karena tidak bisa menerima cerita ini. Tetapi Abu Bakar, sahabat setia Muhammad, ketika ditanya apakah dia percaya, dengan mantap menjawab, "Jika Muhammad mengatakannya, maka aku percaya. Bahkan jika dia mengatakan dia pergi dan kembali dalam semalam, aku percaya." Sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Jibril tidak hanya membawa wahyu, dia juga sering datang mengajarkan Muhammad tentang berbagai hal. Ada sebuah hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang kunjungan Jibril yang menyamar sebagai manusia untuk mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Suatu hari, ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat tampan, berpakaian sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam pekat, tidak tampak bekas perjalanan padanya, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lelaki itu duduk di hadapan Rasulullah dengan sopan, kedua lututnya menempel ke lutut Rasulullah, dan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian lelaki itu bertanya dengan sangat sopan, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah menjawab dengan jelas, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Para sahabat heran, karena biasanya orang yang bertanya tidak akan mengatakan benar atau salah kepada yang menjawab. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk." Lelaki itu berkata lagi, "Engkau benar."
Lalu dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Kemudian dia bertanya tentang hari kiamat, "Kapan hari kiamat terjadi?" Rasulullah menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Lelaki itu kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat, dan Rasulullah menyebutkan beberapa tanda seperti budak perempuan melahirkan tuannya, dan orang-orang yang dulunya miskin bersaing membangun gedung tinggi. Setelah itu lelaki itu pergi. Para sahabat terdiam heran. Setelah beberapa saat, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah berkata, "Dia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kalian." Ini menunjukkan betapa Jibril sangat peduli dengan pendidikan umat Muhammad. Dia tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga aktif mengajarkan prinsip-prinsip dasar agama dengan cara yang mudah dipahami. Metode tanya jawab yang dia gunakan sangat efektif sehingga hadits ini menjadi salah satu hadits terpenting dalam Islam yang mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Jibril juga memiliki peran sebagai pelindung dan penolong Rasulullah dalam berbagai kesempatan. Dalam Perang Badar, pertempuran pertama yang sangat krusial bagi Islam, Rasulullah dan 313 sahabatnya harus menghadapi 1.000 tentara Quraisy yang jauh lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya. Dalam kondisi yang sangat tidak seimbang ini, Allah menurunkan bala bantuan dari langit. Jibril memimpin 5.000 malaikat turun ke medan perang membantu kaum muslimin. Para sahabat yang ikut dalam perang itu bersaksi bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di medan perang, seperti hembusan angin kencang dan dentuman keras, dan tiba-tiba kepala-kepala musuh berjatuhan seakan dipotong oleh pedang yang tidak terlihat. Musuh-musuh Islam yang dulunya sangat sombong dan perkasa, tiba-tiba dilanda ketakutan luar biasa dan kalah telak. Inilah pertolongan Allah melalui Jibril dan para malaikat. Dalam Perang Uhud, ketika kaum muslimin mengalami kemunduran sementara karena kesalahan taktik sebagian pasukan pemanah, dan Rasulullah terluka hingga gigi beliau patah dan wajah beliau berdarah, Jibril tetap berada di sisi Rasulullah melindungi beliau. Dalam Perang Khandak atau Perang Parit, ketika Madinah dikepung oleh 10.000 tentara musuh dan kaum muslimin dalam kondisi sangat terdesak, Jibril datang memberi semangat dan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Dan benar saja, Allah mengirimkan angin topan dahsyat yang menghancurkan kemah-kemah musuh dan memaksa mereka mundur tanpa sempat berperang. Dalam Fatu Mekah, penaklukan Mekah yang merupakan puncak kemenangan Islam, Jibril hadir menemani Rasulullah memasuki kota kelahiran beliau yang selama bertahun-tahun menjadi musuh Islam. Ketika Rasulullah memasuki Ka'bah dan melihat 360 berhala yang dipuja oleh orang-orang Arab jahiliyah, beliau menunjuk satu persatu dengan tongkat sambil membaca ayat Al-Quran, "Ya al-haqqu wa zahaka al-batil, inna al-batila kana zahuka," kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Setiap berhala yang ditunjuk langsung roboh dan hancur. Jibril berdiri di samping Rasulullah menyaksikan momen bersejarah ini, saat Ka'bah kembali suci sebagaimana dimaksud oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelumnya. Jibril juga hadir dalam momen-momen pribadi Rasulullah yang penuh emosi. Ketika putra Rasulullah, Ibrahim, meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, Rasulullah sangat berduka. Beliau menangis, air mata mengalir di pipi beliau. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menangis?" Rasulullah menjawab, "Mata menangis, hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat berduka atas kepergianmu wahai Ibrahim." Jibril datang menghibur Rasulullah, menyampaikan bahwa Ibrahim telah ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah, dan akan ada pengasuh khusus untuk anak-anak yang meninggal di surga. Ketika Khadijah, istri tercinta Rasulullah wafat, Jibril juga datang menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Jibril berkata kepada Rasulullah,
sampaikan salam kepada Khadijah, dan beritahu dia bahwa Allah telah menyiapkan istana dari emas di surga untuknya, di tempat yang tidak ada keributan dan tidak ada kesusahan. Rasulullah menyampaikan pesan ini kepada Khadijah sebelum beliau wafat, dan Khadijah sangat bahagia mendengarnya. Sepanjang hidup Rasulullah setelah Khadijah wafat, beliau selalu mengenang dan memuji Khadijah. Bahkan Aisyah yang merupakan istri tercinta Rasulullah setelah Khadijah, pernah cemburu karena Rasulullah terlalu sering memuji Khadijah. Hubungan antara Jibril dan Rasulullah begitu dalam sehingga ketika waktu Rasulullah di dunia hampir habis, Jibril datang dengan penuh kesedihan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dikisahkan bahwa dalam hari-hari terakhir hidup Rasulullah, beliau sakit keras. Pada suatu malam, Jibril datang dan Rasulullah berbisik-bisik dengannya. Setelah Jibril pergi, Aisyah bertanya, "Apa yang disampaikan Jibril?" Rasulullah menjawab dengan sedih, "Dia datang memberi pilihan kepadaku. Apakah aku ingin tetap hidup di dunia atau berpindah ke akhirat? Dan aku memilih akhirat." Aisyah langsung menangis karena dia tahu artinya Rasulullah akan segera wafat. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan Aisyah dalam usia 63 tahun. Seluruh Madinah berduka, para sahabat menangis tidak percaya. Umar bin Khattab bahkan tidak mau menerima kenyataan dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat. Abu Bakar yang baru datang dari luar kota masuk ke rumah, mencium kening Rasulullah, dan kemudian keluar menghadapi para sahabat. Dengan suara bergetar dia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian dia membaca ayat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul, kat halat min qablihi rusul, afain mata au kutila in kolabtum ala akobikum." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Mendengar ayat ini seakan para sahabat baru sadar dan mereka semua menangis. Jibril yang selama 23 tahun setia menemani Rasulullah, kini tidak lagi turun membawa wahyu. Al-Quran telah lengkap, risalah telah sempurna, dan kenabian telah berakhir. Tidak akan ada nabi setelah Muhammad, beliau adalah penutup para nabi, Khatamun Nabiyyin. Tugas Jibril membawa wahyu kepada manusia telah selesai. Namun bukan berarti Jibril berhenti bekerja. Dia terus menjalankan tugas-tugas lain yang diamanahkan Allah kepadanya. Dia tetap menjadi malaikat agung yang mengatur berbagai urusan di alam semesta sesuai perintah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Jibril tetap memiliki peran, meskipun manusia tidak melihatnya. Setiap kali seorang muslim membaca Al-Quran, Jibril dan para malaikat turun mendengarkan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah membaca Al-Quran di malam hari, dan tiba-tiba beliau melihat sesuatu yang menakjubkan di langit. Para sahabat bertanya apa yang beliau lihat, dan Rasulullah menjawab, itu adalah malaikat-malaikat yang turun mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka turun begitu banyak hingga hampir menutupi langit dan bumi. Bayangkan saudara-saudara, setiap kali kita membaca Al-Quran, para malaikat turun mendengarkan dan berdoa untuk kita. Jibril juga bertugas mengawasi amalan-amalan manusia. Ketika seseorang melakukan kebaikan atau kejahatan, para malaikat mencatatnya, dan laporan itu akan sampai kepada malaikat-malaikat yang lebih tinggi termasuk Jibril. Pada hari kiamat nanti, Jibril akan menjadi saksi atas semua yang terjadi di dunia ini. Dia akan bersaksi bahwa wahyu telah disampaikan dengan sempurna, para nabi telah menjalankan tugas mereka dengan baik, dan umat manusia telah diberi petunjuk yang jelas sehingga tidak ada alasan untuk tidak beriman dan beramal saleh. Salah satu tugas penting lain Jibril adalah meniup ruh ke dalam janin. Setiap kali seorang bayi dikandung dan mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Malaikat itu juga diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya,
amalnya, dan apakah dia akan celaka atau bahagia. Meskipun tidak semua janin ditangani langsung oleh Jibril, ada yang mengatakan bahwa untuk janin-janin istimewa seperti para nabi dan orang-orang saleh besar, Jibril sendirilah yang turun meniupkan ruh. Ini menunjukkan betapa mulianya ruh yang Allah ciptakan, dan betapa pentingnya peran Jibril dalam siklus kehidupan. Jibril juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam hadis-hadis tentang hari kiamat, disebutkan bahwa Jibril akan berada di samping Israfil ketika Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya, tiupan yang akan membuat semua makhluk di langit dan bumi mati kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian setelah Allah menghidupkan mereka kembali dengan tiupan kedua, Jibril akan turun bersama para malaikat mengatur barisan manusia untuk penghisaban. Dia akan menyaksikan timbangan amal dipasang, dia akan melihat sirat yang tipis dan tajam dibentangkan di atas neraka, dan dia akan turut bergembira ketika orang-orang beriman masuk surga. Dalam surga nanti, Jibril akan memiliki tempat yang sangat tinggi. Meskipun surga lebih diperuntukkan bagi manusia dan jin yang beriman, para malaikat juga akan masuk surga sebagai penghormatan atas ketaatan mereka yang sempurna. Jibril yang merupakan malaikat tertinggi akan berada di tempat tertinggi di surga, dekat dengan arasy Allah, terus bertasbih dan mensucikan namanya sepanjang masa tanpa henti. Dia akan tetap menjadi Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, teladan ketaatan dan kesetiaan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Jibril alaihi salam. Pertama, tentang ketaatan mutlak. Jibril adalah makhluk yang sangat kuat, sangat mulia, dan sangat tinggi kedudukannya. Dia bisa saja menjadi sombong atau merasa hebat, tetapi tidak sekalipun Jibril menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Setiap perintah Allah, sekecil apapun, dia jalankan dengan sempurna. Tidak ada penundaan, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Ini adalah teladan bagi kita semua. Betapa sering kita sebagai manusia, ketika diberi perintah Allah seperti salat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, atau menutup aurat, kita malah mencari-cari alasan untuk menunda atau tidak melakukannya. Kita yang lemah dan penuh dosa malah merasa berhak membantah perintah Allah, sementara Jibril yang begitu mulia tidak pernah membantah sedikit pun. Pelajaran kedua adalah tentang kesetiaan. Jibril setia menemani Rasulullah selama 23 tahun, dalam suka dan duka, dalam kemenangan dan kekalahan, dalam kemudahan dan kesulitan. Dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah sendirian. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dalam hubungan, baik dengan keluarga, teman, atau siapapun. Di zaman sekarang yang penuh dengan individualisme dan materialisme, orang mudah sekali meninggalkan hubungan ketika sudah tidak menguntungkan. Tetapi kesetiaan sejati adalah tetap bersama dalam kondisi apapun. Pelajaran ketiga adalah tentang kesabaran dan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Jibril membawa wahyu yang keras dan tegas, tetapi cara penyampaiannya selalu dengan hikmah. Dia tidak memaksa, tidak kasar, tetapi sabar dan lembut. Ketika pertama kali datang kepada Muhammad di Gua Hira, meskipun Muhammad ketakutan, Jibril tetap sabar membimbing beliau. Ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran, kita harus memiliki cara yang bijaksana, tidak memaksakan kehendak, tetapi dengan kelembutan dan kesabaran membimbing orang kepada hidayah. Pelajaran keempat adalah tentang kekuatan yang digunakan untuk kebenaran. Jibril adalah makhluk terkuat yang pernah diciptakan Allah. Dengan satu sayapnya saja dia bisa menghancurkan kota. Tetapi kekuatan itu tidak dia gunakan sembarangan. Dia hanya menggunakan kekuatannya atas perintah Allah dan untuk menegakkan keadilan. Kaum Lut dihancurkan bukan karena Jibril sewenang-wenang, tetapi karena mereka telah melampaui batas dalam kemaksiatan dan tidak mau bertobat setelah diberi peringatan berkali-kali. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan, kekayaan, atau kedudukan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan dan keadilan, bukan untuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Pelajaran kelima adalah tentang pentingnya ilmu.
Jibril adalah guru besar umat Islam. Dia yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dia yang mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dia yang membimbing para nabi dalam berbagai urusan. Tanpa Jibril, tidak akan ada ilmu agama yang sampai kepada kita. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jibril adalah teladan bahwa ilmu itu harus dipelajari dari sumber yang benar, disampaikan dengan cara yang benar, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh. Pelajaran ke-6 adalah tentang rendah hati. Meskipun Jibril adalah malaikat tertinggi, dia tidak pernah merasa lebih baik dari Muhammad. Bahkan ketika dia memimpin pasukan malaikat membantu kaum muslimin dalam perang, dia tidak mencuri perhatian atau mengharapkan pujian. Semua kemuliaan dia kembalikan kepada Allah. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan adalah karena kekuatan dan izin Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, tidak sombong dengan apapun yang kita miliki atau capai, karena semua itu adalah pemberian Allah yang bisa diambil kapan saja. Pelajaran ke-7 adalah tentang cinta kepada Rasulullah. Jibril sangat mencintai Rasulullah, dan cintanya itu diwujudkan dalam bentuk perhatian, perlindungan, dan bimbingan. Dia tidak hanya mencintai dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Ketika Rasulullah sedih, dia datang menghibur. Ketika Rasulullah dalam bahaya, dia datang melindungi. Ketika Rasulullah butuh bimbingan, dia datang mengajar. Ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati kepada Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan atau sholawat di bibir, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan memperjuangkan risalahnya. Pelajaran ke-8 adalah tentang pentingnya peran sebagai perantara kebaikan. Jibril adalah perantara antara Allah dan para nabi. Dia menyampaikan wahyu, petunjuk, dan rahmat. Meskipun dia hanya perantara, tetapi perannya sangat vital. Tanpa Jibril, wahyu tidak akan sampai kepada manusia. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan peran sebagai perantara kebaikan. Ketika kita menyampaikan ilmu agama kepada orang lain, ketika kita mengajak orang berbuat baik, ketika kita mendamaikan orang yang bertengkar, kita adalah perantara kebaikan, dan itu adalah amal yang sangat mulia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Pelajaran ke-9 adalah tentang konsistensi dalam ibadah. Jibril tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Siang dan malam, dia bertasbih dan mensucikan nama Allah tanpa lelah. Tidak ada libur, tidak ada hari off, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Ini sangat berbeda dengan kita manusia yang sering inkonsisten dalam ibadah. Rajin salat hari ini, besok bolong. Semangat mengaji bulan Ramadan, setelahnya jarang buka Al-Quran. Kita harus belajar dari Jibril untuk konsisten dalam ibadah, menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Pelajaran ke-10 adalah tentang memahami keterbatasan diri. Ketika Jibril mengantar Rasulullah dalam Isra Miraj dan sampai di Sidratul Muntaha, dia berkata dengan jujur bahwa dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dia tahu batasnya dan tidak memaksakan diri melampaui batas itu. Ini mengajarkan kita untuk memahami keterbatasan diri kita. Tidak semua hal kita mampu lakukan, tidak semua ilmu kita kuasai, tidak semua masalah kita bisa selesaikan. Mengakui keterbatasan bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan memahami keterbatasan, kita bisa meminta tolong kepada yang lebih mampu, belajar dari yang lebih ahli, dan yang paling penting, selalu bergantung kepada Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Jibril alaihi salam adalah malaikat yang luar biasa, sosok yang sangat dekat dengan Allah dan sangat berjasa kepada umat manusia terutama umat Islam. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita seharusnya ingat bahwa ayat-ayat yang kita baca itu adalah ayat yang dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Rasulullah. Setiap kali kita salat,
Kita seharusnya ingat bahwa salat adalah perintah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril dalam peristiwa Isra Miraj. Setiap kali kita belajar agama, kita seharusnya ingat bahwa semua ilmu agama kita bersumber dari ajaran yang dibawa Jibril. Meskipun kita tidak bisa melihat Jibril di dunia ini, kita harus yakin bahwa dia ada dan terus menjalankan tugasnya. Dia adalah saksi atas hidup kita, dia tahu amalan kita, dan dia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan cara yang membuat Jibril senang melihat kita. Cara itu adalah dengan taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, menjaga Al-Quran, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Kepada para pemuda, janganlah kalian menyia-nyiakan masa muda kalian dengan hal-hal yang sia-sia. Jibril tidak mengenal lelah dalam beribadah, meskipun dia adalah makhluk yang sangat kuat. Kalian yang masih muda dan penuh energi, seharusnya lebih semangat lagi dalam beribadah dan mencari ilmu. Jangan biarkan media sosial, game, atau hiburan duniawi menghabiskan seluruh waktu kalian. Gunakan masa muda kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, karena suatu saat kalian akan tua dan menyesal telah menyia-nyiakan waktu. Kepada para orang tua, janganlah pernah berhenti membimbing anak-anak kalian kepada agama yang benar. Jibril begitu sabar dalam membimbing para nabi, apalagi kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita sendiri. Ajarkan mereka Al-Quran sejak dini, biasakan mereka salat berjamaah, ceritakan kisah-kisah nabi dan para sahabat, dan yang paling penting, jadilah teladan yang baik bagi mereka. Anak-anak akan lebih mudah mencontoh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kepada para suami dan istri, peliharalah rumah tangga kalian dengan cinta dan kasih sayang. Jibril mengajarkan kita tentang kesetiaan dan komitmen. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika kita mau bersabar dan saling memahami. Sholatlah bersama, berdoalah bersama, dan jadikan rumah kalian sebagai tempat yang penuh dengan kehadiran Allah. Kepada para pelajar dan mahasiswa, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Jibril adalah guru terbaik yang pernah ada, dan dia mengajarkan kita bahwa ilmu itu sangat penting. Namun jangan hanya mencari ilmu dunia saja, carilah juga ilmu agama. Keduanya harus seimbang. Ilmu dunia akan membuat kalian sukses di dunia, tetapi ilmu agama akan membuat kalian selamat di akhirat. Dan yang paling sempurna adalah orang yang menguasai keduanya dan menggunakannya untuk kebaikan. Kepada para dai dan guru ngaji, teruslah berjuang menyampaikan dakwah dan mengajarkan agama Allah. Kalian adalah pewaris tugas para nabi dan rasul. Kalian adalah penerus estafet Jibril dalam menyampaikan ilmu agama kepada manusia. Jangan pernah lelah meskipun hanya sedikit orang yang mendengarkan. Ingatlah bahwa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan hanya sedikit yang beriman kepadanya. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Pahala kalian sangat besar di sisi Allah, meskipun dunia tidak menghargai kalian. Kepada semua umat Islam dimanapun berada, marilah kita perkuat iman kita kepada para malaikat, khususnya Jibril. Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi kita harus yakin bahwa mereka ada. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang senantiasa taat dan tidak pernah durhaka. Mereka adalah tentara Allah yang selalu siap menjalankan perintahnya. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita berbuat baik, para malaikat senang dan berdoa untuk kita. Tetapi ketika kita berbuat dosa, para malaikat sedih dan melaknat kita. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri kisah panjang ini, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Jibril mungkin adalah malaikat yang paling kuat, paling mulia, dan paling dekat dengan Allah, tetapi dia tetaplah makhluk yang diciptakan. Dia bukan Tuhan, dia bukan yang disembah, dia hanya hamba Allah yang taat. Kita tidak boleh menyembah Jibril atau malaikat-malaikat lainnya. Kita hanya menyembah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Jibril sendiri juga menyembah Allah.
Setiap kehebatan Jibril adalah karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Tanpa izin Allah, Jibril tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita mengagumi Jibril, sebenarnya kita sedang mengagumi kekuasaan Allah yang menciptakan makhluk seagung itu. Ketika kita belajar dari ketaatan Jibril, sebenarnya kita sedang belajar bagaimana seharusnya seorang hamba taat kepada Tuhannya. Dan ketika kita berharap mendapat syafaat Jibril di hari kiamat, sebenarnya kita berharap kepada Allah agar Allah mengabulkan syafaat itu. Semua kembali kepada Allah, Dialah awal dan akhir, Dialah yang menciptakan dan yang menghidupkan, Dialah yang memberi dan yang mengambil. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman kepada malaikat-malaikatnya dengan keimanan yang benar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh para malaikat karena ketaatan kita kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan disaksikan Jibril dengan persaksian yang baik di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya bersama para nabi, para rasul, para malaikat, dan orang-orang solih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah menemani perjalanan panjang kita hari ini mengenal sosok Jibril alaihi salam, malaikat terkuat yang pernah mengguncang langit dan bumi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Silakan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar kisah Jibril, atau jika ada pertanyaan, silakan tanyakan dan insya Allah akan kita jawab. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat update video terbaru dari kami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus. Mari kita dalami lebih jauh beberapa aspek penting lainnya dari kehidupan dan tugas Jibril yang belum kita bahas secara mendalam. Ada begitu banyak kisah menakjubkan yang melibatkan Jibril dalam berbagai peristiwa penting sepanjang sejarah kenabian yang akan semakin memperkuat iman kita dan memberikan pelajaran berharga. Salah satu momen paling mengharukan dalam hubungan Jibril dengan Rasulullah adalah ketika terjadi peristiwa yang dikenal dengan Fatrah al-Wahyi, masa terputusnya wahyu. Setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, Jibril tidak datang lagi untuk waktu yang cukup lama. Ada yang mengatakan masa ini berlangsung 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 3 tahun. Bayangkan betapa beratnya masa ini bagi Rasulullah. Setelah pengalaman spiritual yang begitu dahsyat, tiba-tiba semuanya berhenti. Tidak ada lagi kunjungan Jibril, tidak ada lagi wahyu, seakan-akan Allah meninggalkan beliau. Rasulullah mulai meragukan diri sendiri, apakah benar beliau adalah pilihan Allah, ataukah semua itu hanya halusinasi. Beliau sangat sedih dan gelisah, bahkan menurut beberapa riwayat, beliau beberapa kali naik ke puncak gunung dengan niat ingin mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan kesedihan yang mendalam. Namun setiap kali beliau berniat demikian, Jibril muncul dan menenangkannya, memberikan semangat bahwa ini semua adalah ujian, dan wahyu akan kembali turun. Masa fatrah ini adalah ujian berat bagi Rasulullah, menguji kesabaran, keteguhan hati, dan keimanan beliau. Dan beliau lulus dengan sempurna. Ketika Jibril akhirnya datang kembali membawa wahyu yang kedua, Rasulullah sangat bahagia dan lega. Wahyu yang turun kali ini adalah awal dari surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Ini adalah perintah resmi kepada Muhammad untuk mulai berdakwah secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Jibril menjelaskan kepada Rasulullah bahwa masa fatrah itu memiliki hikmah, yaitu untuk mempersiapkan mental dan spiritual beliau menghadapi tugas berat yang akan datang. Dakwah tidak akan mudah, akan ada penghinaan, penyiksaan, pengusiran, bahkan upaya pembunuhan.
Beliau harus benar-benar siap secara mental dan spiritual. Jibril juga memiliki peran penting dalam mengajarkan Rasulullah tentang cara berwudu dan salat. Ketika perintah salat diturunkan dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah belum tahu bagaimana cara melaksanakannya. Maka Jibril turun ke bumi dan mengajarkan secara langsung kepada Rasulullah. Dia menunjukkan bagaimana cara berwudu, membasuh anggota wudu dengan tertib, kemudian mengajarkan gerakan-gerakan salat dari takbiratul ihram hingga salam. Rasulullah memperhatikan dengan seksama dan mengikuti setiap gerakan Jibril. Setelah itu, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan seterusnya turun-temurun hingga sampai kepada kita. Jadi setiap kali kita salat, sebenarnya kita sedang melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah. Ada kisah menarik tentang Jibril dan Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah. Suatu hari, Jibril datang kepada Rasulullah dalam wujud manusia, tetapi Aisyah tidak melihatnya karena hanya Rasulullah yang bisa melihat. Setelah Jibril pergi, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aisyah, tadi Jibril menyampaikan salam untukmu." Aisyah dengan sopan menjawab, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadanya." Ini menunjukkan betapa mulianya Aisyah di mata Allah dan Jibril, dan juga mengajarkan kita tentang adab menjawab salam, bahkan kepada malaikat. Dalam suatu kesempatan yang lain, Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak pernah melihat seorang pria yang lebih dicintai oleh kaumnya selain engkau dicintai oleh sahabat-sahabatmu. Dan aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dibenci oleh kaum lain seperti kaummu dibenci oleh musuh-musuhmu." Ini adalah pengamatan Jibril yang telah melihat begitu banyak nabi dan umat sepanjang sejarah. Beliau mengakui bahwa cinta para sahabat kepada Rasulullah adalah cinta yang luar biasa, tidak ada bandingannya dalam sejarah. Mereka rela mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka untuk Rasulullah. Sebaliknya, kebencian musuh-musuh Islam kepada Rasulullah juga luar biasa hebat. Mereka melakukan segala cara untuk menghentikan dakwah beliau. Jibril juga berperan dalam memberikan petunjuk kepada Rasulullah tentang berbagai hukum Islam. Ketika turun ayat tentang haramnya khamar atau minuman keras, Jibril menjelaskan secara detail kepada Rasulullah tentang bahaya minuman keras bagi akal dan agama manusia. Ketika turun ayat tentang hijab dan menutup aurat bagi wanita muslimah, Jibril menjelaskan hikmah di balik perintah tersebut. Ketika turun ayat tentang perang dan jihad, Jibril memberikan panduan tentang etika berperang dalam Islam, bagaimana memperlakukan tawanan, larangan membunuh wanita dan anak-anak, dan larangan merusak lingkungan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kasih sayang Jibril adalah ketika putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, sedang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tangannya terluka karena menggiling gandum dengan batu gilingan. Fatimah meminta kepada ayahnya agar dibelikan pembantu, tetapi Rasulullah tidak memiliki uang untuk itu. Sebagai gantinya, Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah sebuah zikir yang diajarkan oleh Jibril. Zikir itu adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali setiap setelah salat dan sebelum tidur. Jibril berkata kepada Rasulullah bahwa zikir ini lebih baik bagi Fatimah daripada seorang pembantu, karena zikir ini akan memberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. Jibril juga memiliki peran dalam peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy merencanakan untuk membunuh Rasulullah dalam rumahnya pada malam hari, Jibril turun memberitahu Rasulullah tentang rencana jahat ini. Jibril menyuruh Rasulullah untuk segera keluar dari rumah dan hijrah ke Madinah, dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sebagai pengalih perhatian. Jibril juga yang membimbing Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah mereka, melindungi mereka dari pengejaran musuh. Ketika mereka bersembunyi di Gua Sur dan musuh sudah sampai di depan gua, Jibril memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua dan memerintahkan sepasang burung merpati untuk membuat sarang dan bertelur di sana,
sehingga musuh mengira tidak mungkin ada orang di dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan burung masih utuh. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika kaum muslimin dalam kondisi sangat terdesak dikepung oleh 10.000 tentara musuh, dan munafik-munafik di dalam Madinah mulai menunjukkan kemunafikannya, Jibril datang membawa kabar gembira. Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah memerintahkanku untuk memerangi Bani Quraizah yang telah mengkhianati perjanjian." Bani Quraizah adalah suku Yahudi di Madinah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, tetapi mereka mengkhianatinya dengan bersekongkol dengan musuh. Setelah perang Ahzab selesai dengan kemenangan kaum muslimin tanpa pertempuran karena angin topan yang dikirim Allah, Jibril langsung memerintahkan Rasulullah untuk segera memerangi Bani Quraizah. Jibril sendiri yang memimpin pasukan malaikat mengepung benteng Bani Quraizah hingga mereka menyerah. Ada sebuah riwayat yang sangat menyentuh tentang Jibril dan seorang sahabat miskin bernama Julaibib. Julaibib adalah sahabat yang sangat sederhana, pendek, jelek, dan miskin. Tidak ada orang yang mau menikahkan putrinya kepada Julaibib. Suatu hari, Rasulullah menikahkan Julaibib dengan putri seorang sahabat yang kaya. Keluarga gadis itu sebenarnya tidak rela, tetapi karena perintah Rasulullah, mereka menerimanya. Tidak lama setelah menikah, terjadi perang, dan Julaibib ikut berperang. Dalam perang itu, Julaibib gugur sebagai syahid setelah membunuh 7 orang musuh sendirian. Ketika Rasulullah mencari jenazah Julaibib, Jibril turun dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sangat mencintai Julaibib." Dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib." Ini menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan dari tampang, harta, atau kedudukan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan. Jibril juga terlibat dalam peristiwa ifki, yaitu fitnah keji yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika setelah pulang dari suatu ekspedisi perang, Aisyah tertinggal dari rombongan karena mencari kalung yang hilang. Seorang sahabat muda bernama Safwan bin Mu'attal menemukan Aisyah dan mengantarkannya kembali ke Madinah. Orang-orang munafik memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Aisyah berselingkuh. Fitnah ini menyebar luas dan membuat Rasulullah sangat sedih. Aisyah sendiri sakit keras karena menahan malu dan sedih. Selama sebulan penuh, wahyu tidak turun, dan Rasulullah tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang munafik semakin gencar menyebarkan fitnah, bahkan beberapa sahabat yang baik pun mulai percaya. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, Jibril akhirnya turun membawa wahyu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Turunlah ayat-ayat di awal surah An-Nur yang menyatakan dengan tegas bahwa Aisyah tidak bersalah, dan mereka yang menyebarkan fitnah adalah pendusta yang akan mendapat azab pedih. Ketika ayat-ayat ini turun, Rasulullah tersenyum lega dan berkata kepada Aisyah, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menurunkan ayat yang membebaskanmu." Aisyah yang masih muda, hanya berumur sekitar 15 tahun saat itu, menangis bahagia. Ibunya menyuruhnya untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Tetapi Aisyah dengan iman yang kuat berkata, "Aku hanya berterima kasih kepada Allah, karena Dia yang telah membersihkan namaku." Peristiwa ini mengajarkan kita betapa pentingnya berprasangka baik dan tidak mudah percaya fitnah, serta betapa hebatnya Jibril dalam membela kehormatan orang-orang beriman. Jibril juga berperan dalam mengajarkan Rasulullah tentang cara memperlakukan hewan dengan baik. Suatu hari, Rasulullah melihat seorang wanita yang menyiksa kucing dengan mengurungnya tanpa diberi makan dan minum. Jibril turun dan memberitahu Rasulullah bahwa wanita itu akan masuk neraka karena perbuatannya. Di kesempatan lain, ada seorang pelacur dari Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jibril memberitahu Rasulullah bahwa wanita itu diampuni dosanya dan masuk surga karena kebaikannya kepada anjing tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang kepada makhluk Allah, bahkan kepada hewan, memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Dalam mengajarkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad,
Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki, dan yang ketiga adalah laki-laki yang suka menggauli sesama laki-laki. Kemudian Jibril juga berkata, ada 3 golongan yang paling dicintai Allah. Yang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, dan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah meminta-minta kepada manusia meskipun dalam kesulitan. Jibril sangat peduli dengan masalah kebersihan dan kesucian. Dia mengajarkan kepada Rasulullah tentang pentingnya menjaga kebersihan, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, membersihkan ketiak, berkumur-kumur, membersihkan hidung, dan istinja atau membersihkan setelah buang air. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada umat Islam bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jibril juga yang mengajarkan tentang pentingnya bersuci dari najis, perbedaan antara najis berat dan ringan, dan cara membersihkannya. Semua ajaran tentang taharah atau bersuci ini berasal dari Jibril. Ketika masa hidup Rasulullah di dunia semakin mendekati akhir, Jibril semakin sering datang. Dalam bulan Ramadan terakhir hidup Rasulullah, Jibril datang setiap malam untuk tadarus Al-Quran bersama Rasulullah. Biasanya Jibril datang sekali dalam sebulan Ramadan untuk tadarus, tetapi di Ramadan terakhir, dia datang 2 kali, membaca seluruh Al-Quran 2 kali bersama Rasulullah. Rasulullah memahami isyarat ini bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau kemudian memberitahu para sahabat dalam haji wada, haji perpisahan, barangkali aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Para sahabat menangis mendengarnya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, "Aku mencintaimu wahai Muhammad sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Karena engkau adalah kekasih Allah, dan aku adalah hamba Allah." Ini adalah pernyataan cinta yang sangat dalam dari seorang malaikat tertinggi kepada seorang manusia. Dan Rasulullah membalas, "Dan aku pun mencintaimu wahai Jibril, karena engkau adalah malaikat yang paling aku percaya, dan engkau adalah sahabatku yang paling setia." Hubungan antara mereka berdua adalah hubungan yang sangat istimewa, melampaui sekadar hubungan antara pembawa wahyu dan penerima wahyu, tetapi benar-benar persahabatan yang tulus dalam ketaatan kepada Allah. Setelah Rasulullah wafat, tugas Jibril membawa wahyu memang telah selesai, tetapi bukan berarti dia tidak lagi berhubungan dengan umat manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Jibril pernah menampakkan diri kepada beberapa sahabat besar dalam mimpi, memberikan nasihat dan bimbingan. Ada riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah bermimpi bertemu Jibril yang memberikan nasihat tentang cara memerintah dengan adil. Abu Bakar As-Siddiq juga pernah bermimpi bertemu Jibril yang menyampaikan salam dari Rasulullah dan memberikan kabar bahwa beliau akan segera menyusul Rasulullah. Dan benar saja, tidak lama setelah mimpi itu, Abu Bakar wafat. Para ulama salaf yang saleh juga banyak yang merasakan kehadiran Jibril dalam hidup mereka, meskipun tidak melihatnya secara langsung. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita bahwa ketika beliau disiksa dan dipenjara karena tidak mau mengikuti pendapat khalifah tentang Al-Quran makhluk, dalam penjara yang gelap itu beliau merasakan ketenangan luar biasa, seakan ada sosok yang menemani dan menguatkannya. Beliau yakin itu adalah Jibril yang diutus Allah untuk menjaga dan menguatkannya. Imam Bukhari, sang penghimpun hadits sahih yang paling otentik, juga merasakan bimbingan yang luar biasa dalam menghimpun hadis-hadis Rasulullah. Dari ratusan ribu hadits yang beredar di zamannya, beliau mampu memilah dan memilih hadis-hadis yang benar-benar sahih dengan standar yang sangat ketat. Beliau berkata bahwa setiap kali beliau ragu tentang kesahihan suatu hadits, beliau salat 2 rakaat meminta petunjuk Allah, dan kemudian jawabannya menjadi jelas. Para ulama meyakini bahwa Jibril dan para malaikat membimbing para ulama yang ikhlas dalam menjaga dan menyebarkan ilmu agama. Saudara-saudara, di zaman kita sekarang ini,
Meskipun kita tidak bisa melihat Jibril secara langsung, keberadaannya tetap nyata dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita sedang membaca firman Allah yang dibawa oleh Jibril. Setiap kali kita melaksanakan salat, kita sedang melakukan ibadah yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Setiap kali kita mempelajari hadits dan sunnah Rasulullah, kita sedang mempelajari ajaran-ajaran yang disampaikan melalui perantaraan Jibril. Jibril adalah jembatan antara langit dan bumi, antara Allah dan hamba-hambanya, dan jembatan itu masih kokoh berdiri hingga hari ini melalui Al-Quran dan sunnah yang terpelihara dengan sempurna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menakjubkan lainnya yang akan semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.